Saya akan sampaikan firman Tuhan, judulnya Unknown but Significant. Ya, Em, salah satu tantangan terbesar di abad yang ke-21 ini, 21st century, banyak orang mau menjadi terkenal. Tapi sangat sedikit orang yang mau dikenal oleh Tuhan. Ya kan? Jadi banyak orang mau terkenal. We want to be famous. Kita mau famous, tapi sangat sedikit orang yang Tuhan kenal. Saya percaya hari-hari ini Tuhan rindu supaya setiap kita benar-benar memiliki perspektif, satu perspektif yang diubah oleh Tuhan. Saudara, saya akan bahas hari ini tentang tiga perwira Daud atau pahlawan Daud. Dengan cepat saya akan bahas. Uh, sebentar, ya. Oke, ya. Jadi begini saudara, di akhir zaman ini Tuhan sedang membangkitkan suatu generasi yang nameless dengan faceless bagi kemuliaannya. Beberapa tahun lalu, mungkin sekitar 10-an tahun lalu, ada satu nubuatan yang disampaikan, dan nubuatan yang dikatakan Tuhan akan bangkitkan satu generasi yang nameless dan faceless. Mereka nggak terkenal dan mereka nggak dikenal orang, tapi mereka lah orang-orang yang akan membawa dampak yang besar dalam komunitas, dan bahkan dampak ini akan mendunia. Jadi Tuhan sedang bangkitkan suatu generasi yang nameless dengan faceless. Nah, hari ini saya akan bahas tentang tiga pahlawan Daud. Amazing, amazing. Tiga pahlawan Daud ini sangat amazing sekali. Mereka orang-orang yang melakukan sesuatu dari out of the box, ya. Mereka adalah orang-orang yang amazing sekali. Pertama, Yasobam bin Hakmoni mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Coba saudara bayangkan, 300 orang ini tertikam dalam satu pertempuran. Ini cuma ada dalam cerita kungfu aja, saudara. Ya, reality nggak pernah ada. Tapi begini, saudara, Tuhan bangkitkan pahlawan-pahlawan Daud ini, orang-orang yang punya mental yang sangat langka, sangat berbeda. Mereka mengalahkan 300 orang yang tertikam dalam satu pertempuran. Yosabam artinya engkau akan membuatku bijaksana. Saudara, hari-hari ini untuk kita melakukan peperangan, kita perlu kebijaksanaan dari Tuhan. Apalagi di abad yang ke-21 ini, 21st century, kita sungguh-sungguh perlukan hikmat dari Tuhan. Pahlawan kedua adalah Eliezer, Anadodo, dan Daud. Maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu, mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. The Message Bible berkata, but Eliezer and David held their ground in the middle of the field and beat back the Philistines, so the Lord saved them by giving them great victory. Saudara, hari-hari ini kita punya banyak peperangan kita hadapi dalam kehidupan kita. Mau jemaat, mau hamba Tuhan, siapapun kita tidak akan terlepas. Tapi hari-hari ini, kita mau held our ground, dan kita mau memiliki a great victory. Bukan hanya victory, bukan hanya kemenangan, tapi kemenangan yang besar. Message Bible berkata, God helping them, a huge victory. Tuhan yang menolong mereka supaya mereka memiliki kemenangan yang besar. Kemudian next, Eliezer artinya Tuhan telah menolong. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan menolong. Yosabam artinya bijaksana. Eliezer artinya Tuhan telah menolong. Kita perlu kebijaksanaan, kita perlu pertolongan daripada Tuhan untuk menghadapi hari-hari ini. Sama anak Age di sana, di sebidang tanah ladang penuh dengan kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Dia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Amazing. Saudara, begini, waktu dia ada di ladang, dia sedang di ladang, orang-orang Filistin datang menyerang dia, tapi dia nggak lari, saudara.
Dia nggak lari. Apa yang dia lakukan? Dia menghadapi kenyataan. Demikian juga dengan setiap kita, seringkali dalam pelayanan, dalam kehidupan kita berhadapan dengan tantangan, kita mungkin seolah-olah orang yang berdiri di tengah-tengah ladang, kita tidak tahu apa yang dilakukan, we have no clue untuk suatu solusi, untuk suatu permasalahan tekanan yang kita sedang hadapi, tapi saudara, when you stand firm, Tuhan akan memberikan kemenangan yang besar buat setiap kita. Next, sama anak Ag, artinya brother of rest. Saudara, kita ada wisdom, ya kan tadi ada wisdom, kemudian kita ada apa tadi kedua tadi? We have wisdom, and then we have sorry, saya lupa tadi. We have help from God, kita punya pertolongan dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita punya rest, brother of rest. Kita perlu istirahat di dalam hadirat Tuhan, supaya Tuhan memberikan strategi-strategi perang buat setiap kita. Nah, saudara, kita akan pelajari dengan cepat 7 karakteristik yang dimiliki oleh pahlawan Daud. Pertama, mereka sangat berbobot. They were heavy with substance. Substance berasal dari bahasa Yunani, artinya hypostasis. Hypostasis artinya menempatkan diri dalam suatu fondasi yang kukuh dan punya jaminan yang pasti. Saudara dan saya tahu, kita ada dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Tuhan. Jadi kita harus punya bobot. We must have substance di dalam kehidupan, pelayanan, apapun yang kita kerjakan. Kedua, pahlawan Daud ini, mereka punya kerendahan hati. They were servant. Saudara, kita ini hamba Tuhan. Bukan, seringkali banyak hamba Tuhan berlaku seperti bos. Mereka berlaku seperti CEO, COO. Tapi saudara, kita perlu mengerti, kita ini hamba Tuhan. Mereka mengabdikan diri, mereka sepenuhnya kepada Daud. Setiap kita, ini juga peringatan buat saya. Apa yang saya sampaikan pertama-tama itu buat saya. Teguran buat saya juga. Ya, supaya setiap kita, setiap saya secara pribadi, harus belajar untuk merendahkan diri. Tentara-tentara ini, saudara, mereka punya hati hamba. Amazing. Mereka punya spirit kepahlawanan. Ini karakteristik yang mereka miliki. They were heroic. Mereka punya karakter, mereka punya spirit kepahlawanan. Mereka tidak mengerti apa artinya kalah, saudara. Mereka punya roh juang dan bukan roh pecundang. They have fighting spirit, bukan frightening spirit. Ya, ini kualitas yang mereka miliki. Kemudian mereka adalah orang-orang yang jujur dan seadanya. Jadi pahlawan Daud ini orang-orang yang jujur seadanya. Mereka juga they were radical. Tapi pahlawan-pahlawan Daud ini, mereka adalah orang-orang yang radikal, orang-orang yang melakukan sesuatu out of the box. Mereka bukan orang-orang yang punya cara pikir yang sama dengan tentara-tentara yang lain. Tidak. Saudara, Daud punya 37 tentara. Antara 37 tentara, saudara, 3 ini sangat outstanding. Karena mereka pikir out of the box. Setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini, kita juga harus pikir, think out of the box. Ya, nah, of course kita perlu strategi dari Tuhan. They were not selfish. Jadi kita lihat tentara-tentara Daud ini, pahlawan Daud ini, mereka tidak mementingkan diri sendiri. Mereka tidak mementingkan. Mereka bisa saja berkata, Daud, sorry ya, saya harus lari. Mungkin Daud harus berhadapan dengan tentara yang begitu banyak sekali. Tapi tidak. Mereka sepakat dengan Daud, mereka lawan, mereka mengalahkan. Hari ini kita mendengar cerita yang berbeda tentang mereka. They were different. They were not selfish. Kemudian selanjutnya kita lihat, mereka orang-orang yang berani. Mereka orang-orang yang berani, they were hardy. Mereka berani menghadapi apapun musim dalam kehidupan mereka. Saudara, kita sedang mendengar fase pertama COVID ya telah lewat, saudara ya. Ini katanya ada fase kedua, tapi saya berdoa tidak akan terjadi dalam nama Yesus. Tapi kalaupun kita harus menghadapi, saudara, mari kita menghadapi sebagai orang-orang yang pemenang. Saya percaya setiap musim Tuhan punya pesan buat setiap kita. Every season God has a message for us. Mari kita menghadapinya sebagai pahlawan yang tidak mau mengalah. Strategi perang. Nah, strategi perang apa yang dipakai oleh 3 tentara ini? Pertama, saudara, kita akan lihat. Mereka mengerti pertempuran dan garis-garis
batas mereka. They know their boundaries. Ada begitu banyak orang hari-hari ini, mereka tidak mengerti. Mereka go against their boundaries, ya. Mereka pergi, dan akhirnya mereka babak belur. Kita harus tahu batas-batas kita itu di mana. Mereka sudah perang, mereka tahu mereka skalakan 300 orang, mereka skalakan 800 orang. Mereka tahu batas-batas mereka di mana. Nah, kedua kita lihat, mereka tahu apa yang harus diperangi. Tentara Daud ini, mereka ini bukan orang-orang yang fight membabi buta, saudara. Mereka punya tujuan. They understand what to fight for. Ada begitu banyak orang hari ini, termasuk hamba Tuhan, kita seringkali perang membabi buta, saudara. Akhirnya kita punya konflik yang tidak pernah selesai-selesai, saudara. Ya, tapi mereka orang-orang yang sangat berbeda. Selanjutnya, mereka berdiri teguh dengan hikmat dari Tuhan dan mempercayai Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Coba saudara bayangkan, para hamba Tuhan, Anda bayangkan, kita sedang berada di satu lapangan, 300 orang datang atau 800 orang datang berperang dengan kita. Wah, apakah pikiran pertama masuk dalam otak kita? Pasti lari, kabur. Tapi mereka berbeda. Why? Because they think out of the box. Nah, selanjutnya kita lihat, mereka memahami cara memilih pertempuran dan dasar apa mereka harus berdiri. Mereka choose, mereka tidak perang sembarangan, saudara. Mereka memilih dan mereka tahu foundation, dasar mereka itu apa. On what foundation mereka sedang berdiri. Dasarnya pasti itu Tuhan. Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada mereka. Nah, selanjutnya, apakah yang kita bisa pelajari dari 3 pahlawan Daud ini? Yang pertama, sekalipun mereka itu minoritas, mereka tidak gentar dan tetap pada pendirian mereka. Mereka tetap. Nah, ini saya juga namakan, they had conviction they are convicted more than choices. Seringkali setiap kita diperhadapkan dengan many choices. Apakah kita akan ikuti pilihan atau our conviction? Apakah kita akan ikuti suara mayoritas atau suara minoritas? Ini is for us to choose. Ya, kualitas kedua yang mereka miliki, mereka diperhadapkan dengan tantangan berat, tetapi mereka tidak melemparkan senjatanya saat perang. Saudara, sangat-sangat kampungan sekali. Saat kita sedang berperang, kita buang senjata kita, kita lari. Dalam arti lain begini, ketika kita diperhadapkan tantangan dalam pelayanan, apakah kita berkata sorry, is everything's over? Saya udah mau give up, udah mau tinggalkan. Udah, I'm done. Udah selesai. Tapi saudara, orang bisa lari, tapi 3 pahlawan Daud ini, mereka tidak. Kenapa? Kembali lagi, they think out of the box. Mereka diperhadapkan dengan tantangan berat, tapi mereka tidak melemparkan senjatanya saat berperang. Mereka nggak lemparkan berkata, it's done, I'm done, I'm going to go away. Mereka nggak, tapi mereka menghadapi sebagai pemenang. Nah, selanjutnya, orang-orang sekitar mereka lari, meninggalkan mereka, tetapi mereka tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi sekitar mereka. Saudara, waktu tentara-tentara Daud, ada yang lari, saudara. Mereka lari. Tapi 3 pahlawan ini, mereka tidak. Apa mereka lakukan? Mereka menghadapi situasi dan kondisi sebagai orang-orang pemenang. Next, kita lihat, saudara, ya. Orang-orang, mereka seolah-olah dipaksa untuk putus asa, tapi mereka berdiri teguh dan mempertahankan apa yang menjadi bagiannya mereka. Saudara, ketika mereka diperhadapkan 300 tentara, 800 tentara dan sebagainya, apa mereka lakukan? They were squeezed to the maximum. Tapi mereka memilih untuk menghadapi dan tidak putus asa. Saudara, putus asa itu pilihan. It's a choice. Satu pilihan diberikan kepada kita. Tapi mereka berdiri teguh karena mereka tahu Tuhan yang mereka percaya pasti memberikan kemenangan kepada mereka. Mereka punya kesempatan untuk istirahat, tetapi mereka memilih untuk melayani tanpa disuruh atau dipaksa. Nah, saya harus hati-hati ketika saya sampaikan ini karena begini, saudara. Kehidupan ini kita harus balance dengan keluarga, pelayanan, dan sebagainya.
Kebanyakan kita jatuh karena terlalu sibuk dalam pelayanan, kita nggak ada waktu untuk keluarga. This is total failure, saudara ya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka punya kesempatan untuk istirahat, tapi mereka memilih untuk melayani tanpa disuruh atau dipaksa. Dalam kata lain begini, saudara, mereka ever ready kapanpun mereka diperlukan. Kapanpun mereka diperlukan. They had opportunity to rest, but mighty men serve without being asked to serve the king. Mereka tidak dipaksa untuk melayani. Mereka enggak. Mereka melayani, saudara ya, dengan senang. Mereka melayani dengan sukacita. Mereka melayani karena mereka tahu siapa yang mereka sembah. Mereka berperang untuk programnya Tuhan dan bukan agenda pribadi manusia. Saudara, satu hal, let's be honest to ourselves. Hari-hari kita melayani itu untuk apa? Apakah kita melayani untuk program-programnya kita atau agendanya Tuhan? Ya kan? Mereka berperang, mereka tahu persis sekali bahwa mereka berperang untuk programnya Tuhan dan bukan agenda pribadi manusia. Mereka nggak punya agenda, saudara. Mereka nggak punya agenda pribadi, tapi mereka tulus, mereka melayani Tuhan karena mereka setia dengan rajanya mereka. Ya. Next, kita kesimpulan sebagai pahlawannya Tuhan. Apakah motivasi kita dalam pelayanan? Name, fame, tragedi paling buruk dalam sejarah manusia adalah ketika kita mulai dengan baik dan mengakhirinya dengan menyedihkan. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan, saudara yang saya kenal, mereka memulai dengan sangat bagus sekali, mereka diurapi, mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Akhirnya, akhir daripada kehidupan dan pelayanan mereka sangat menyedihkan. What is your motive in serving God? Mungkin kita para hamba Tuhan banyak yang jauh lebih senior dari saya yang ada di sini, tapi saya pikir gini, senior junior, satu pertanyaan yang kita tidak bisa terlepas yang kita perlu tanyakan kepada diri kita. We must ask ourselves, seriously, what is our motive in serving God? Apa kita membangun kerajaan kita atau kerajaannya Tuhan? Perbedaannya sangat tipis sekali. Tapi that's the facts. Tuhan Yesus memberkati Anda.